Pagi ini Arhan dan Aina kembali ke rumah mereka. Sudah 1 bulan sejak mereka meninggalkan tempat tersebut, bahkan gaun merah yang Aina kenakan malam itu, masih teronggok di lantai ruang tamu. Itu gaun yang aku pakai di rumah Christian, kan? Kok ada di ruang tamu? Arhan mendadak gelagapan, ia tiba-tiba membayangkan malam itu, saat Aina menggila dan minta untuk dicumbu olehnya. Kamu tidak ingat? Memangnya apa? Aina meletakkan tasnya lalu melangkah mendekati Arhan yang tengah duduk di sofa, sambil memeriksa layar ponselnya. Tidak ada. Jangan dibahas lagi. Pipi Aina menggelembung cemburut. Hingga saat ini ia tidak bisa menebak kapan Arhan akan bersikap begitu manis dan kapan pria itu akan kembali ke setelan awal, mode dingin dan sedikit menyebalkan. Baiklah. Oh ya, sore ini aku mau ke makam ibu lagi, boleh? Arhan menoleh menatap Aina. Boleh saja, tapi kembalilah sebelum gelap, malam ini kita harus menghadiri acara penting, kamu harus ikut hadir sebagai kekasih Arhan Adiaksa. Cek, kekasih. Mendengarnya aku merasa masih gadis perawan. Aina berdiri dari posisi duduknya sambil memijat tekuk leher yang terasa pegal. Tiba-tiba sepasang matanya membulat, ia meraba bagian lehernya dan ia tidak menemukan kalung liontin kupu-kupunya. Mas, apa? Kalungku mana? Aina mulai panik. Kalung. Arhan mendongak menatap Aina yang mondar-mandir tidak jelas di hadapannya. Aku sudah tidak melihat kamu memakainya sejak pemakaman ibu. Aku pikir kamu melepasnya. Tidak pernah. Aina terperangah, matanya membulat. Aku ingat, malam itu di rumah Christian, saat aku dibawa mandi oleh pelayan rumahnya, mereka melepaskan kalung itu dan meletakkannya di meja wastafel. Arhan berdiri dengan tatapan tak percaya. Ini sudah 1 bulan, dan kamu baru ingat. Ia kembali duduk bersandar di sofa. Sudah lupakan, itu kalung biasa. Nanti aku belikan yang lebih bagus. Tidak bisa. Aina menatap Arhan dengan kesal. Itu kado perhiasan pertamaku seumur hidup, tidak boleh hilang begitu saja. Terus kamu mau ke kandang buaya itu lagi? Aina mengangguk cepat. Iya, rumah itu masih dalam pemeriksaan polisi, kan? Karena Christian bandar judi. Jadi pasti aman jika aku ke sana sebentar. Arhan menghela napas panjang sambil memandangi kepergian Aina. Kenapa dia lebih menyayangi kalung itu daripada orang yang memberikannya? Tanpa menunda waktu lagi, Arhan segera menyusul Aina keluar. Sementara itu di tempat berbeda, mobil yang dikendarai Alvin sampai di depan kafe tempat ia bertemu dengan seseorang. Kebetulan kafe tersebut adalah tempat Laras bekerja semenjak terbebas dari gang Gucci. Dari kejauhan Laras melihat Alvin masuk, ia hendak menyapanya tetapi ia mengurungkan niatnya saat melihat wanita yang melambaikan tangan kepada Alvin. Ya, wanita itu adalah Sela. Ia yang baru saja beres-beres di belakang tak menyadari jika sejak tadi Sela duduk di salah satu kursi kafe. Untuk apa sela-sela Gat itu menemui Mas Alvin, gumamnya seraya terus memandangi Alvin dan Sela dari kejauhan. Ras, sini bantu aku buang sampah, sahut seorang pegawai kafe lainnya. Oh iya. Meski merasa penasaran Laras akhirnya memilih pergi bersama teman lama kerjanya untuk membuang sampah. Vin, kamu mau pesan apa? Tidak usah, aku hanya sebentar. Sela meletakkan sebuah undangan di atas meja. Malam ini akan ada acara yang sangat penting dan hanya digelar 1 tahun sekali. Arhan sudah tahu, aku juga. Kamu tidak perlu repot-repot membagikan undangan secara pribadi seperti ini, ucap Alvin saat Sela menyodorkan undangan ulang tahun HN Group. Oh begitu. Arhan apa kabar? Beberapa waktu belakangan ini dia jarang hadir jika ada pertemuan bisnis. Tanya Sela. Akhir-akhir ini dia yang sibuk. Maksudku kekasihnya Aina, sedang berduka, ucap Alvin yang nampak gelisah hingga beberapa kali melihat jam di pergelangan tangannya. Oh gitu. Kalian benar-benar berubah karena wanita itu. Bahkan kamu saja sudah sangat cuek kepadaku, padahal aku tidak membuat salah apapun padamu, ujar Sela lalu kembali menikmati minumannya.
Kamu memang tidak melakukan salah apapun padaku tapi membuat hidup Arhan susah, itu juga sama saja kamu membuat aku menderita. Kamu pikir aku tidak tahu apa saja yang sudah kamu lakukan, hah? Jangan salahkan jika sekarang Arhan tidak peduli lagi padamu, kamu bukan lagi Sela yang kami kenal dulu. Tentu saja aku bukan Sela bodoh seperti dulu. Sela menyandarkan tubuhnya sambil berpangku tangan. Dulu aku sampai bersimpuh dan memohon kepada Arhan, tapi sekarang tidak lagi. Kelak, Arhan yang akan bersimpuh di hadapanku, meminta aku menerimanya. Astaga, Sel. Baru 1 bulan naik jabatan, kamu sudah lupa daratan. Entahlah, aku tidak paham lagi, harus bicara dengan bahasa manusia atau bahasa ular. Pokoknya selamat bekerja keras, lawanmu berat. Vin, berat dari mananya sih? Kamu jangan gila seperti Arhan deh, coba lihat bagian mana yang harus aku irikan dari wanita itu. Alvin mengalihkan pandangannya saat Sela menyodorkan tubuh ke arahnya. Banyak, jangan sampai membandingkan dirimu dan Aina. Dia lebih muda, cantik, baik, sederhana, jangankan Arhan, aku saja mau spek seperti itu. Kau dan dia memang sama saja. Sela berdiri dari posisi duduknya. Malam ini kalian harus datang. Ia melangkah cepat menuju pintu keluar. Woi, kau belum bayar. Teriak Alvin, tetapi tidak digubris oleh Sela. Ah dasar wanita ular. Tak berselang lama, Alvin pun berjalan menuju kasir. Raut wajahnya seketika berubah saat melihat Laras berdiri di belakang meja kasir. Nona bartender, aku pikir hari ini kau libur. Tidak ada waktu libur bagiku. Aku ini perintis bukan ahli waris, ucap Laras yang entah kenapa jadi kesal sendiri. Alvin pun tak lagi menanggapi, ia mengeluarkan kartu kreditnya untuk membayar pesanan Sela tadi. Aku mau bayar tagihan meja 22. Tanpa mengatakan apapun, Laras mengambil kartu Alvin. Ia bekerja dengan sangat cepat, hingga tak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transaksi pembayaran. Malam ini kau ada acara? Tanya Alvin sambil mengambil kembali kartunya. Tidak ada, kenapa? Aku mendapatkan undangan ke pesta ulang tahun HN Group, tapi rasanya aneh jika pergi sendiri, mau ikut bersamaku. Kepala Laras yang sejak tadi tertunduk, kini menatap ke depan, melihat Alvin yang tengah menunggu jawaban darinya. Aku, ke pesta sama Mas Alvin. Iya, nanti ada Aina dan Arhan juga. Bagaimana? Laras tadinya sedikit kesal, sepertinya agak tertarik apalagi saat mendengar jika Aina juga akan datang. Boleh deh. Jam berapa? Jam 8, aku jemput di depan gang. Jangan sampai telat. Alvin mengedipkan sebelah matanya lalu berbalik pergi meninggalkan tempat tersebut. Hufet, meresahkan juga laki-laki satu itu, gumam Laras. Hampir 1 jam Arhan menemani Aina mencari kalungnya di lokasi kejadian 1 bulan lalu. Petugas kepolisian yang berjaga pun ikut membantu tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Ini sudah sore, kita pulang saja, nanti akan aku belikan yang baru. Tapi, kedua tangan Aina kembali berkaca. Baru saja ia semangat lagi, sekarang moodnya hancur lagi karena kalung kupu-kupunya hilang. Kamu sangat sedih karena kehilangan kalung itu. Harganya hanya 3,5 juta. Aku ganti yang berlian sekarang juga. Sudah aku bilang ini bukan tentang harganya. Aina menghempaskan tangannya dari genggaman Arhan. Tapi ya sudahlah. Mas tidak perlu ganti, aku tidak mau apa-apa. Aina melangkah keluar dari kediaman mewah itu sambil menghentak-hentakkan kakinya. Hufet, dia sensitif sekali, ucap Arhan lalu bergegas keluar menyusul Aina. Malam harinya, pesta ulang tahun perusahaan HN Group akhirnya kembali digelar setelah bertahun-tahun tenggelam dari pemberitaan media. Ya, status Nyonya Sophie sebagai orang ketiga sangat panas diperbincangkan pada masanya, hingga ia malu untuk menampilkan diri sebagai istri sah Lukman Hardiansyah. Namun, beberapa bulan terakhir ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan termasuk wawancara di berbagai media. Hari ini ia mengadakan pesta untuk memperkenalkan Sela sebagai ahli waris HN Group. Terlihat para tamu mulai berdatangan, para anggota dewan direksi,
pegawai, kolega dan awak media. Semua berkumpul untuk menikmati acara yang digelar megah malam ini. "Nona, Pak Arhan datang," bisik seorang asisten kepada Sheila. Spontan Sheila langsung menoleh menatap ke arah pintu masuk. Raut wajahnya terlihat sangat kesal saat para wartawan mengerumuni Aina dan Arhan. "Pesta ini digelar untukku, tapi malah dia yang menjadi pusat perhatian." Aina menutup wajahnya dengan tas kecil yang ia bawa. Flash kamera yang tak henti-hentinya memotret membuat matanya silau. Begitu juga dengan Arhan yang mencoba untuk menghindar tetapi tidak menemukan jalan keluar. Pasangan bintang iklan pendatang baru dengan kekasihnya Arhan Adiaksa akhirnya kembali muncul di publik setelah 1 bulan tak terdengar kabarnya. Bagaimana tidak menimbulkan kehebohan, meski di pesta orang lain sekalipun. "Aina, 1 bulan ini Anda tidak aktif dalam berbagai kegiatan, apa Anda sakit atau sedang ada proyek rahasia?" "Sayang sedang istirahat, Mas Arhan sedang sibuk di perusahaan jadi kami jarang pergi bersama," ucap Aina seraya menghindari cahaya kamera yang membuat matanya kurang nyaman. "Maaf, kami harus masuk sekarang," ucap Arhan sambil terus merangkul Aina. "Satu pertanyaan lagi. Ini sangat membuat orang penasaran, tanggal dan bulan berapa hubungan pacaran kalian diresmikan?" Aina menoleh menatap Arhan. "Itu. Ah, sial. Harus jawab apa? Tanggal pernikahan saja aku lupa," batin Aina. "Tanggal 27 April, jawab Arhan dengan lugas. Semua wartawan nampak terkejut karena itu berarti sudah hampir setengah tahun lalu. "Saya dan Aina meresmikan hubungan tanggal 27 April lalu," ucapnya lagi. "Dia ingat," batin Aina. "Sudah ya, kami harus masuk." Arhan menarik tangan Aina agar mengikuti langkahnya menembus kerumunan wartawan. "Mas benar-benar ingat tanggal pernikahan kita?" tanya Aina seraya melangkah beriringan dengan Arhan. Sekalipun aku tidak menginginkannya saat itu, aku tidak mungkin lupa." Aina tersenyum mendengar jawaban Arhan. Padahal wajahnya tidak meyakinkan, gumamnya. Saat Arhan bertemu dengan para kolega, Aina pun diperkenalkan sebagai kekasihnya. Namun, Aina merasa sedikit bosan karena ia tidak mengerti dengan apa yang dibahas orang-orang itu. Hingga beberapa saat berlalu, pandangannya beralih melihat Nyonya Sophie yang tengah duduk bersama teman-temannya di depan sana. Tiba-tiba, ia kembali mengingat mendiang ibunya. "Seharusnya mama yang ada di posisi itu," batin Aina. "Ternyata kamu punya nyali juga datang ke sini," sahut Sheila yang tiba-tiba datang menghampiri Aina. "Aku datang karena permintaan Mas Arhan," jawabnya. "Cek, sekarang kamu bisa lihatkan perbandingan kasta kita bagaimana. Keluargaku adalah orang terpandang sementara kamu, tidak perlu dibicarakanlah ya." Aina menoleh dengan tatapan tajam. "Semua ini milik keluarga Hardiansyah. Aku tidak bicara tentang sehebat apa keluarga ini, tapi aku bicara tentang kamu. Kamu bukan siapa-siapa tanpa semua harta ini, kan? Ai, ternyata kamu di sini." Arhan mendekat saat melihat Aina sedang bicara dengan Sheila. Sudah 1 bulan ia tidak melihat langsung wanita yang dulunya ia anggap seperti adik sendiri. Kini, melihat Sheila rasanya begitu asing. Wanita itu telah kehilangan karakter dirinya yang rendah hati. Aina mengalihkan pandangannya kepada Arhan. "Aku sedikit mengobrol dengan Kak Sheila. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas betapa mewah pesta keluarganya." Kedua matanya berkaca-kaca melihat Arhan. Genggaman tangan Arhan kian erat. Ia tahu saat ini Aina tengah berusaha menahan diri agar tidak terbawa perasaan. Sementara Sheila yang melihat keromantisan Aina dan Arhan, sejak tadi menahan gejolak emosinya. Ia telah mengubah banyak aspek dalam hidupnya hingga sejauh ini, bahkan membuang mimpinya untuk menjadi seorang produser film. Demi obsesi dan ambisinya untuk mendapatkan Arhan kembali. "Han, sudah lama tidak bertemu dan kamu bahkan tidak menyapaku," tanya Sheila pada akhirnya. Arhan menatap Sheila dengan sorot mata tak biasa. Semenjak mengetahui informasi dari Kinos bahwa Sheila memberikan informasi tentang Aina kepada Ferdian, respeknya benar-benar sudah hilang sepenuhnya. Ia tidak ingin lengah lagi.
Kita sudah terlalu asing untuk saling menyapa. Aku datang kemari karena rasa hormatku kepada mendiang paman yang susah payah membangun perusahaan ini hingga berkembang pesat. Arhan, kamu sadar apa yang sudah kamu bicarakan? Malam ini, aku akan diperkenalkan sebagai penerus HN Group, kita akan sering bertemu nantinya, setidaknya kamu harus bersikap baik padaku. 10% saham di perusahaan kamu itu milik papaku. Sela, aku tidak membicarakan uang sekarang. Tunggu saja, apa kamu benar-benar pantas sebagai penerus HN Group? Tanpa memperpanjang perdebatan, Arhan menarik tangan Aina agar pergi menjauh dari Sela. Ih, tunggu saja. Kalian harus tetap di sini, dan menyaksikan langsung beritaku diliput media sebelum rapat direksi, ucap Sela geram. Masih di tempat yang sama, Alvin dan Laras baru saja datang. Mereka masuk bersamaan dan disambut dengan baik oleh petugas pintu. Gandeng tanganku, setidaknya aku tidak terlihat jomblo malam ini, ucap Alvin sambil menyodorkan lengannya. Ais, apa aku dibayar untuk ini? Jika Aina lihat, dia bisa ketawa, ucap Laras yang merasa malu. Apalagi di sana begitu banyak orang yang memperhatikan mereka. Jujur ia tidak percaya diri, tetapi ia juga penasaran, semewah apa pesta keluarga Hardiansyah. Ayo cepat, lihat di depan sana orang sedang berdansa, ucap Alvin yang pada akhirnya memaksa Laras untuk melingkarkan tangan di lengannya. Woi, Aina. Laras mengangkat tangan menyapa sahabatnya, hingga beberapa saat kemudian ia menyesal karena membawa kebiasaan buruknya seperti preman ke acara semewah itu. Astaga kelepasan. Ras, kamu di sini juga? Kok tidak bilang? Tanya Aina terlihat bingung. Malam ini, aku disewa sama orang satu ini untuk jadi pasangannya, ya biar tidak kelihatan jomblo karatannya gitu, ucap Laras lalu terkekeh bersama Aina. Apa bisa kau diam saja? Tahu begini aku pergi sendiri saja tadi, ucap Alvin yang terlihat kesal. Hei kalian jangan bertengkar, nanti saling suka baru tahu rasa, sahut Arhan. Alvin dan Laras saling menatap satu sama lain. Tidak mungkin, ucap keduanya secara bersamaan. Aina dan Arhan terkekeh kecil melihat tingkah kedua teman mereka. Oh ya, Vin. Ikut aku, ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu sebentar, pinta Arhan. Oh oke, ayo. Aina dan Laras membiarkan kedua pria itu pergi. Ai, jadi ini perusahaan ayah kandung kamu itu? Tanya Laras berbisik. Katanya begitu. Kita nikmati saja pestanya, daripada membicarakan hal itu. Aku juga baru dengar semuanya secara rinci dari kakek, semalam. Bukannya menyimak ucapan sahabatnya, Laras malah memandangi Sela yang tengah dikerumuni banyak tamu yang begitu memujanya. Ternyata strata sosial itu memang ada ya, lihatlah mereka memuji sela-sela gat karena mereka tahu Sela punya banyak uang, calon penerus perusahaan besar. Dasar penjilat. Sudah, kita pergi makan saja. Tidak, Ai. Bagaimana kalau kita menyapa empunya acara saja? Laras menarik tangan Aina menghampiri Nyonya Sophie yang sedang sibuk menyambut para tamu, mulai dari anggota dewan direksi, pemegang saham, dan kolega lainnya. Selamat malam, Pela. Maksud saya selamat malam Nyonya Sophie, sapa Laras sok akrab, padahal hari ini untuk pertama kalinya ia melihat wanita paruh baya itu secara langsung. Nyonya Sophie berbalik menatap Aina dan Laras. Raut wajahnya nampak tak biasa. Kamu kenapa bisa datang kemari? Loh, Tante lupa ya? Sahabat saya ini adalah kekasih atau calon istri dari Arhan Adiaksa, ya dia datang dengan pacarnya, sahut Laras. Nyonya Sophie kembali diam, sambil menatap sinis ke arah Aina. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya, saya tidak habis pikir kenapa Arhan mau. Padahal jelas-jelas kamu hanya memanfaatkan Arhan, pansos ya karena dia anak konglomerat. Pansos. Laras hendak kembali menyahut tetapi Aina menahan pergelangan tangannya. Terima kasih atas kata sambutannya. Setidaknya saya tidak merebut suami orang lain, ucap Aina. Kamu. Mata Nyonya Sophie terbelalak merah, ia hendak melayangkan tamparan tetapi tiba-tiba ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Halo, ada apa?
Tanyanya sesaat setelah mengangkat telepon dari sang ajudan. Orang yang Anda cari sekarang menunggu di kafe hotel, Anda bisa kemari sebentar Nyonya. Baiklah, saya segera ke sana. Nyonya Sophie mengakhiri panggilan telepon tersebut sambil menatap sinis ke arah Aina. Karena panggilan telepon itu, ia jadi tak bisa melanjutkan perdebatan dengan Aina dan memilih segera meninggalkan tempat pesta untuk menemui seseorang di bawah. Tak berselang lama setelah kepergian Nyonya Sophie, Arhan dan Alvin kembali menghampiri Aina dan Laras. "Tadi kamu bicara apa dengan Tante Sophie?" tanya Arhan. "Hanya menyapa," jawab Aina singkat. Selang beberapa saat, lampu sorot mulai fokus ke panggung hingga ruangan sedikit remang-remang karena acara akan segera dimulai. Sementara di bawah, Nyonya Sophie yang baru saja keluar dari ruangan lift, berjalan cepat menuju kafe yang terletak di lantai dasar hotel. Ia terlihat gugup karena bisa menemukan seseorang yang ia cari keberadaannya. Sesampainya di tempat tujuan, langkahnya melambat. Ia menatap asing ke arah seorang pria berpenampilan urak-urakan dengan rambut gondrong yang terikat sembarangan. "Nyonya, ini Pak Roni. Dia ini adalah suami Bu Lastri," ucap ajudan Nyonya Sophie. Masih dengan tatapan tak percaya Nyonya Sophie duduk di hadapan Pak Roni. "Jadi Anda benar suami kedua Lastri?" Pak Roni menyeringai sambil menghisap cerutu hingga asap mengebul keluar dari mulutnya. "Bisa dibilang begitu. Aku menikahinya secara paksa 20 tahun lalu, waktu itu dia hamil besar. Tapi semenjak kecelakaan itu dia koma dan tiba-tiba hilang begitu saja. Aku melihat foto putrinya di TV dan itu sangat wow, ahahaha. Dia anak yang berbakat sejak kecil. Sekarang katakan di mana Lastri dan anaknya?" tanya Nyonya Sophie yang terlihat tidak sabar. "Kau ini bodoh atau apa? Aku tidak akan memberikan informasi tanpa uang." Nyonya Sophie mencoba untuk mengatur napasnya. Ia menoleh, memberikan kode kepada ajudannya untuk memberikan sejumlah uang kepada Pak Roni. 50 juta, ucap ajudan itu sambil mengeluarkan uang dari dalam tasnya. "Nah gitu dong. Aku kehilangan jejak tikus kecil itu, dan sekarang malah menemukan ratu tikus," ucap Pak Roni sambil memasukkan uang itu ke dalam tasnya. "Saya tidak mau basa-basi, sekarang katakan di mana Lastri dan anaknya." Pak Roni menyodorkan sedikit tubuhnya, menatap Nyonya Sophie dengan serius. "Untuk Lastri saya tidak tahu pasti dia di mana, tapi Anda bisa melihat putrinya ada di mana-mana." Tangan Pak Roni menunjuk ke arah televisi yang sedang menayangkan iklan produk perusahaan Adikarya Group. "Itu dia, Putri Lastri." Sekujur tubuh Nyonya Sophie bergetar saat menoleh ke arah layar televisi dan detik selanjutnya, kedua matanya terbelalak. Apa maksudnya ini?" "Ya, dia Putri Lastri. Aina Kiara," tegas Pak Roni. "Mustahil." Nyonya Sophie terlihat sangat panik hingga tak bisa mengatur napas dengan baik. Kedua matanya sangat mirip dengan Lastri, "Bagaimana bisa Anda tidak mengenalinya?" tanya Pak Roni. "Jangan-jangan." Nyonya Sophie berdiri dari posisi duduknya lalu berlari meninggalkan tempat tersebut. Di ruangan VVIP tempat acara ulang tahun perusahaan digelar, Aina dan Arhan sedang berdiri berdampingan sambil menatap lurus ke arah panggung. Setelah tarian sambutan selesai, pembawa acara kembali naik, untuk membacakan acara selanjutnya. Para tamu nampak menyimak dengan sangat serius karena malam ini Sheila akan muncul untuk pertama kalinya sebagai calon ahli waris HN Group, sebelum rapat peresmian esok hari. Sekarang mari kita sambut, calon Chief Executive Officer generasi ketiga HN Group. "Ai, sekarang waktunya," ucap Arhan. Riuh tepuk tangan terdengar menggema di sekeliling ruangan. Dengan anggun Sheila melangkah ke arah panggung. Namun, senyum sumringah di wajahnya mendadak surut saat seorang wanita melangkah naik ke atas panggung, mendahuluinya. Apa-apaan dia?" ucap Sheila yang tak percaya. Tubuhnya terhenti di depan panggung. Nyonya Sophie yang baru saja memasuki ruangan, mendadak lemas di ambang pintu saat melihat Aina dan pengacara pribadi suaminya sudah di atas panggung. "Selamat malam semuanya, saya Thomas Yasir, kuasa hukum pribadi keluarga Hardiansyah."
Malam ini saya akan memperkenalkan calon tunggal ahli waris sah, Tuan Lukman Hardiansyah, Aina Kiara selaku putri kandung beliau yang telah menghilang 20 tahun silam. Dia anak papa. Tubuh Sela jatuh terduduk lemas di lantai ruangan. Alvin menoleh menatap Arhan yang tak henti-hentinya memandangi Aina. Kau memang selangkah lebih maju. Keputusan rapat bisa saja dimanipulasi karena diadakan di ruang tertutup, tapi dengan cara ini seluruh dunia akan tahu siapa Aina dan yang sebenarnya, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan keputusan rapat Dewan Direksi besok, ucap Arhan sambil memandangi sang istri di depan sana. Hah, kau licik sekali teman, Pak Thomas saja berhasil kamu bawa kemari, ucap Alvin. Aku punya bukti, ikatan darah tidak bisa berbohong, ucap Arhan lagi. Mas Arhan memang terbaik, ucap Laras sambil mengacungkan jempol tangannya ke depan Arhan. Pak Thomas menuntun Aina naik ke atas podium yang sudah disediakan. Aina memandangi semua orang di bawah sana dengan perasaan campur aduk. Jujur saat ini ia sangat tidak percaya diri, tapi ketika membayangkan tubuh kaku ibunya yang tak sempat merasakan kebahagiaan dunia, tekadnya kembali kuat. Malam ini saya berdiri di sini mewakili mendiang ayah dan mendiang ibu saya. Air mata Aina mengalir dari sudut matanya. Bertepatan dengan itu pula riuh tepuk tangan kembali terdengar. Ini tidak mungkin. Pekik Nyonya Sophie dibantu beberapa orang pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Sela sekuat tenaga bangkit dari posisi duduknya, ia melangkah cepat, naik ke atas panggung. Namun, saat hendak menarik tangan Aina, Pak Thomas menghadangnya. Sama seperti Arhan, 20 tahun lalu beliau diminta langsung oleh Pak Aman untuk mencari istri dan putrinya, kini sudah sepatutnya ia melindungi Aina sebagai calon ahli waris, sementara Sela hanya anak bawaan dari Nyonya Sophie, yang naik derajatnya karena nama belakang Hardiansyah disematkan di belakangnya. Tahan, Sela. Kamu bisa terkena hukum pidana jika melakukan kekerasan seperti ini. Dasar. Sela melihat Aina dengan tatapan penuh kebencian lalu beralih melihat Arhan, Alvin dan semua orang di bawah sana. Kalian semua telah menghancurkan hidupku. Ia kembali mendelik menatap Aina. Terutama kamu. Aku tidak pernah mengusik hidup siapapun. Coba tanyakan kepada mama kamu, siapa yang memulai semua ini, ucap Aina dengan air mata yang kembali membasahi pelupuk matanya. Karma selalu mencari orang yang pantas mendapatkannya. Andai kamu di posisiku, apa kamu bisa bertahan hingga di titik ini? Sela terdiam, ia masih menatap Aina penuh kebencian. Saat suara sorakan semua orang tertuju padanya, Sela segera beranjak pergi ke belakang panggung. Aina pun segera bergegas turun, ia melangkah mendekati Arhan dan segera memeluknya dengan erat. Ia tidak tahu kenapa begitu emosional hari ini. Ia merasa lega karena akhirnya bisa menyuarakan identitasnya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menampik bahwa Sela dan Nyonya Sophie akan menderita karenanya. Sudah, semua ini sudah seharusnya. Mereka sudah cukup lama merasakan kebahagiaan di atas penderitaan kamu dan ibu. Besok kita tunggu keputusan Dewan Direksi dan pengacara Paman Aman, ucap Arhan sambil menepuk-nepuk punggung sang istri. Para tamu hanya bisa memperhatikan dengan perasaan kagum, karena Arhan terlihat sangat menyayangi Aina. Para awak media pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil gambar terbaik sebagai bahan pemberitaan besok. Acara ulang tahun perusahaan selesai lebih awal, bisa dibilang jadi berantakan karena pengumuman dadakan dari Thomas Yasir selaku kuasa hukum Pak Aman. Sesaat setelah Arhan dan Aina pulang, Alvin mengajak Laras untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan mereka tak henti-hentinya membahas ekspresi wajah Sela saat mengetahui siapa Aina sebenarnya. Aku tidak menyangka jika Mas Arhan sudah merencanakan ini, jadi besok tinggal pengesahan saja ya. Bisa dibilang begitu. Sela dan Nyonya Sophie tentu saja akan mendapatkan hak mereka tapi tidak sebanding dengan apa yang akan Aina dapatkan nanti. Sudah banyak kesulitan yang Aina hadapi, apalagi Bu Lastri yang tidak sempat merasakan kebahagiaan dan harus meregang nyawa. Laras mengangguk paham. Ia kembali menatap keluar jendela. Aku penasaran, sebenarnya bagaimana kisah Bu Lastri,
Pak Aman, dan Nyonya Sophie hingga harus terjadi hal seperti ini? Kemarin aku ingin bertanya tapi segan sama Aina dan Mas Arhan. Ia kembali beralih menatap Alvin. Apa Mas Alvin tahu ceritanya? Alvin melirik Laras sambil tersenyum tipis. Ceritanya akan panjang. Kau ingin mendengarnya? Aku mau. Rasanya penasaran sekali. Kalau begitu mau mampir ke rumahku. Sekalian waktu itu kau pernah janji akan membuatkan aku koktail, kebetulan bahannya banyak di rumah. Kedua mata Laras mengerjap bingung, tiba-tiba ia gugup. Boleh. Sepertinya kita harus merayakan kemenangan ini, ya meski tidak dengan orangnya langsung. Cek, Arhan bukan orang yang suka berpesta, dia lebih suka menyepi dengan Aina, kamu pahamlah, ucap Alvin. Laras hanya terkekeh lalu kembali menatap keluar jendela mobil. Sudah nangisnya? Tanya Arhan saat tak lagi mendengar suara isak tangis Aina. Sudah 1 jam yang lalu mobilnya terparkir di halaman rumah, tetapi ia tak juga beranjak turun karena menunggu Aina selesai menangis dulu. Aina mengangguk dengan mata bengkak. Jujur ia masih tidak percaya jika tadi dia berdiri di hadapan ratusan orang sebagai anak kandung Pak Aman. Andai bukan karena ibunya ia tidak akan berani, baginya harta dan tahta bukanlah segalanya, ia hanya ingin mengembalikan nama baik ibunya sebagai istri sah yang terbuang karena fitnah keji Nyonya Sophie. Kalau begitu kita masuk sekarang. Arhan segera turun dari mobil, disusul Aina setelahnya. Saat hendak beranjak menuju teras, tiba-tiba saja Arhan membungkuk di depan Aina. Naiklah, aku gendong sampai kamar. Tidak biasanya, jangan iba, aku baik-baik saja, ucap Aina dengan suara parau. Aku bilang naik saja. Dengan wajah cemburut dan mood yang tidak stabil, Aina naik ke atas punggung sang suami. Ia menumpukan dagunya di pundak kokoh itu dan mulai menangis lagi. Kenapa lagi? Tanya Arhan yang saat ini sedang melangkah menuju teras sambil menggendong Aina. Aku ingat ibu, aku ingat kesederhanaan kami. Makan dengan garam saja rasanya enak sekali. Mas bilang, aku akan mendapatkan hakku sebagai anak ayah, tapi untuk apa? Ibu sudah tidak ada. Ayah. Bahkan aku tidak pernah melihat wajahnya seperti apa. Kamu tidak membutuhkan alasan untuk kembali ke tempat seharusnya kamu berada. Aku yakin sekarang ibu dan ayah kamu sedang tersenyum bahagia karena melihat putrinya bisa sekuat ini. Entah berapa kali harus aku katakan bahwa kamu punya aku. Meski tak bisa selalu bersama setiap saat tapi kamu selalu ada di tempat terbaik di hati dan pikiranku. Aina menatap wajah Arhan dari samping, sangat dekat hingga harum tubuh Arhan mengusik indera penciumannya. Apa Mas Arhan sangat mencintaiku? Pipi Aina menggelembung cemburut. Apa itu? Rasanya aku belum pernah dengar Mas berkata I love you, istriku, 1 kali saja. Apa harus? Tidak juga. Aku tahu, Arhan Adiaksa lebih mementingkan aksi daripada mengumbar janji dan kata-kata cinta. Mas, sepertinya kamu cocok jadi Kalek. Hentikan, atau aku akan turunkan kamu di sini. Belum sampai atas. Bilang saja capek, kan? Iya, kamu berat. Lagi-lagi Aina memasang wajah cemberut hingga tiba-tiba ia menggigit pundak Arhan. Sakit. Siapa suruh bilang aku berat? Aku seringan bulu. Iya, aku hanya bercanda. Kau sangat ringan, sepertinya kamu harus menambah berat badan, aku merasa keduanya sangat rata. Kedua mata Aina membulat saat mengerti apa yang dimaksud oleh sang suami. Mas Arhan, awas ya. Ia menarik rambut Arhan sekuat tenaga. Iya maaf. Aina beralih mencubiti pipi Arhan sepanjang langkah menaiki tangga menuju lantai 2. Mereka masih sering bertengkar kecil karena hal sepele tetapi karena itu pula, Aina bisa melupakan sedikit kesedihannya. Ya, kini ia hanya punya Arhan sebagai rumah tempatnya pulang, dan semoga saja akan terus begitu. Di ruang keluarga kediaman keluarga Hardiansyah. Aku tidak mau kehilangan segalanya. Aku tidak mau meninggalkan rumah ini. Pekik Sela Seraya terus memecahkan barang pecah belah yang ada di depan matanya.
Kedua asisten Sheila dan pengacara pribadinya hanya bisa melihat tanpa bisa menghentikan wanita itu. Sementara Nyonya Sophie dirawat di rumah sakit karena tekanan darahnya naik. Nona, Anda tidak akan kehilangan segalanya. Nyonya Sophie masih mendapatkan sejumlah saham dan apartemen di daerah Jakarta Selatan. Sheila berbalik menatap pengacaranya. Apa kamu bilang, apartemen? Kamu minta saya tinggal di apartemen kecil itu bersama Mama? Saya tidak mau. Anda harus tetap datang besok, jika tidak kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan apapun. Kalau begitu saya permisi, sampai jumpa di kantor besok. Pengacara itu berbalik pergi meninggalkan tempat tersebut. Malam ini Sheila tidak bisa berpikir jernih, ia baru saja memutuskan untuk terjun tetapi belum apa-apa sudah harus tenggelam ke dasar yang paling dalam. Tidak pernah terpikir dalam benaknya bahwa wanita yang ia rendahkan selama ini adalah anak kandung ayahnya. "Kamu siap?" tanya Arhan sesaat setelah Aina beranjak dari meja riasnya. Aina berbalik lalu mengangguk. Ia terlihat begitu cantik dengan rok span abu-abu, senada dengan blazer, rambutnya dikuncir ke atas hingga leher jenjangnya terlihat jelas. Arhan nampak menelan salivanya saat lagi terpesona di waktu yang tidak tepat. Ia selalu saja tergoda ketika melihat leher jenjang Aina. "Mas, kenapa bengong? Ayo berangkat." Aina menarik tangan Arhan keluar dari kamar. Bertepatan saat sampai di lantai bawah, bel pintu berbunyi. Aina melepaskan genggaman tangannya lalu bergegas membuka pintu. "Pak Burhan." Aina tersenyum ramah saat melihat kedatangan Pak Burhan datang sendiri. Pagi ini beliau datang tanpa mengenakan seragam kerjanya, hanya pakaian kasual biasa. Pak Burhan adalah salah satu dari beberapa orang yang tahu tentang pernikahan Aina dan Arhan. "Selamat pagi, Nona," sapa Pak Burhan. Tak lama, Arhan muncul dengan tatapan bingung. "Pak Burhan, silakan masuk." "Oh tidak usah, Pak. Setelah ini saya harus siap-siap ke kantor lagi." Pak Burhan mengambil sesuatu dari dalam tas selempangnya. "Ini kemarin saya temukan di lokasi. Ini punya Nona Aina bukan?" Mata Aina berbinar-binar dan secepat kilat mengambil alih kalungnya dari tangan Pak Burhan. "Terima kasih, Pak. Saya hampir putus harapan kemarin." "Sama-sama, Nona. Malam tadi saya datang kemari, tapi rumah Anda kosong. Malam tadi saya dan Aina pergi acara pesta." "Oh begitu. Sekarang Pak Arhan dan istri pasti sibuk ya?" "Lumayan, Pak." Saat Arhan dan Pak Burhan sedang mengobrol, Aina malah fokus melihat kepala botak Pak Burhan yang begitu mengilap terkena sinar matahari pagi. Aina menarik lengan Arhan, mendekatkan mulutnya di depan telinga Arhan untuk membisikkan sesuatu. "Mas, pegang kepala Pak Burhan, boleh tidak sih?" "Heh." Arhan terperangah dengan tatapan tak percaya.